Kali ini Ripan bakal ngebahas topik yang sangat seru, yaitu tentang Yamaha X-Max. Dan kita lihat seberapa bobrok dah nih motor 250cc. Malah sama CBR Klotok kalah juga ada tuh. Jadi buat kalian nih ya, khususnya bapak-bapak, Pak, nih mohon maaf nih ya, bukannya Ripan maksud apa gimana ya. Ini cuman konten doang, Pak, ya kan. Ada konteks nanti di video ya. Jadi ya ini kan banyaknya kan bapak-bapak ya makin motor ya. Ya di video kali ini Ripan bakalan bahas tentang X-Max 250. Motor ini memang punya daya tarik yang besar, bodinya pun besar, bongsor. Bagi pecinta skutik dengan desain yang gagah dan performa yang tangguh, HP kagak dah kayaknya untuk 250cc di Matic gitu ya. Ya seadanya dah. Tapi dibalik semua kelebihan itu ada beberapa kekurangan yang perlu kalian tahu sebelum memutuskan untuk membelinya. Dan video kali ini Ripan bakalan geprek dah nih si X-Max 250 dan seberapa bobrok dah nih motor. Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe, sehat selalu. Yang baru nyolong karbu silakan dibalikin lagi ke pemiliknya biar kagak dosa lu pada nonton video ini. Buset dah. Lanjut ya. Pokoknya makasih banyak yang udah subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu. 80% lu pada belum subscribe, parah bener dah. Nah, yang pertama kita mulai dari segi desain dan ukuran. Yamaha X-Max punya desain yang bongsor dan besar yang memang memberikan kesan mewah dan maskulin. Kalau misalkan kita ngomongin mewah, ini motor Ripan akui X-Max ini cakep bener cuy. Modelnya cakep bener. Tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi kekurangan dengan ukurannya yang bobrok besar datu. Meskipun 250cc tapi bodinya emang gede. Ingat ini atuk silinder. Kalau misalkannya dibuka juga ujung-ujungnya kopong-kopong bae dah nih motor. Jadi kalau misalkannya kita lihat, ini X-Max bisa kita bilang sebagai motor terkopong dah seabad Majapahit. X-Max menjadi kurang lincah sebenarnya kalau misalkan digunakan di jalan perkotaan yang padat ya, karena bodinya ini yang gede. Manuver di tengah kemacetan bisa terasa lebih sulit. Apalagi kalau misalkannya kalian nih ya belum terbiasa mengendarai motor segede ini. Apalagi yang biasanya kalian nih pakai Supra gitu ya, pakai Pega gitu, pakai Repo ya. Tenaganya mah mungkin sama, tapi emang secara bodi beda. Banyak pengguna yang mengeluhkan bahwa motor ini kurang cocok buat dipakai komuting di jalan yang emang sering macet dan sempit. Beratnya yang mencapai lebih dari 200 kg, kurang 20 kg, juga membuat pengendalian menjadi tantangan. Terutama buat pengendara yang memiliki postur tubuh yang bisa dibilang komplit gitu ya. Mohon maaf ya, bukannya rasis sampai gimana ya. Ini motor 180 kg, beat baik 90 kilo. Apalagi sekarang nambah diringankan lagi dah tuh motor beat yang terbaru pakai titanium apa gimana dah tuh rangkanya ya. Selain itu, karena joknya yang tinggi, pengendara dengan tinggi di bawah rata-rata sering kesulitan datu saat menapak dengan sempurna di jalan. Joknya itu udah kayak spring bed, buset dah gede bener, ngangkang datu lu pada kalau misalkannya naik nih motor. Agak lucu kalau misalkannya lu pada di P ngerti kan? Cewek biasanya kan di P gitu ya, sama motor. Nah, yang kedua, alasan kenapa motor ini absurd, suspensi dan kenyamanannya. Yamaha X-Max dilengkapi dengan suspensi belakang model ganda yang sayangnya banyak dikritik karena terlalu keras dah kayak batu nih suspensi motor. Untuk ukuran skutik premium kita tahu mengharapkan kenyamanan yang maksimal. Tapi kalau misalkannya makin nih motor dah lewat jalan jelek, bak big bak dah tuh pantat udah getar-getar kayak vibrator. Ya kita tahu suspensi belakang X-Max ini sering kali tidak mampu meredam guncangan dengan baik. Ya bukannya nggak mampu ya, kurang baik gitu ya. Terutama saat melewati di jalan berlubang atau polisi tidur. Karena demikian ini motor emang enak banget dipakai touring mah ya, masih nyaman lah. Apalagi ke daerah Sumatera, Kalimantan gitu ya, yang jalannya tuh bener-bener enak gitu, bagus, top dah pokoknya mah. Kagak ada jalan jelek di sono mah. Ketika dibandingkan dengan kompetitor nih, kalau misalkannya si X-Max ini sering kali dianggap kurang nyaman justru katanya. Karena emang kalau misalkannya kita lihat secara power to weight ratio emang gak relate gitu katanya ya. Ya Ripan juga pernah pakai sih, cuman ya kalau misalkannya menurut Ripan ya enak-enak aja sih sebenarnya. Tapi hal tersebut menurut pendapat orang-orang gitu ya. Suspensi dengan teles kocaknya ini juga memberikan peredaman yang ideal ketika menghadapi guncangan besar. Jadi sebenarnya nggak terlalu buruk gitu ya. Meskipun untuk jalan mulu suspensinya cukup baik, tapi begitu bertemu jalan yang
perlu bang, getarannya cukup terasa sampai ke pantat, sampai ke setang. Alasan yang ketiga yaitu handling dan ergonomi. Dengan ukuran ban yang besar dan bobot yang berat, handling X-Max terasa kurang lincah saat digunakan untuk menikung atau bermanuver cepat. Banyak pengguna mengeluhkan bahwa motor ini agak sulit diajak menikung tajam, terutama saat kecepatan rendah. Oh rendah bang? Ya karena kecepatan tingginya segitu-gitu baik. Ini berbeda dengan motor-motor yang lebih ringan atau memiliki desain bodi yang lebih ramping. Selain itu, kalau misalkan yang ngomongin performa, ini motor memang 250 cc gitu ya. Tenaganya emang 22 horsepoweran. Tapi kalau misalkan yang ngomongin power, itu kalau misalkannya sama si Lele yang notabene tenaganya itu cuma cepet gocap gitu ya, yang cuma 19 HP-an, ketinggalan jauh dah tuh si X-Max. Ripan pernah nyoba juga dah tuh sama Kawasaki 200 NS, kelihatannya tuh jauh banget sepeda. Padahal nih HP-nya tuh beda jauh gitu ya. Ya by data sih maksudnya. Ya buat kalian ya, kagak usah komen dah ya kan bang, matic sama manual beda kan bang. Ya udah bodo amat urusan Hupade itu mah. Ini pendapat Ripan baik, emang orang Ripan yang nyoba. Dah urusannya apaan lagian. Ya kembali lagi karena bobot nih motor yang emang relatif berat banget, ditambah dengan bodinya tuh yang gede, yang karena hal tersebut tidak bisa menampung aerodinamis dengan baik, ya kan? Nah selanjutnya, kalau misalkan Ripan lihat dari harga dan fitur, sama X-Max 250 dibanderol dengan harga yang sebenarnya cukup tinggi ya untuk kelas kutik, bahkan mendekati harga motor sport 250 cc. Dengan harga yang premium, banyak yang mengharapkan fitur-fitur canggih seperti traction control yang lebih advance atau suspensi yang lebih baik. Namun fitur-fitur tersebut masih dirasa kurang lengkap jika dibandingkan dengan harganya. Bahkan beberapa pengguna merasa bahwa kualitas material dari bodi X-Max masih kalah jika dibandingkan dengan Shogun. Buset dah. Dengan ekspektasi dari motor sekelasnya maksudnya. Bagian bodi yang terbuat dari kerupuk terkadang terasa kurang kokoh ya, meskipun memang sedikit gitu ya. Sedikit enggak sekerupuk si picek. Nah kalau misalkan Ripan lihat hasil dari keseluruhan, mungkin tadi Ripan udah jelasin ya beberapa hal tentang si X-Max 250 ini. Dan ada hal yang mungkin perlu kalian pertimbangkan gitu ya sebelum memutuskan untuk membelinya. Karena secara keseluruhan X-Max adalah motor yang emang bagus banget. Ripan juga pengen sebenarnya mah. Mau nggak? Di sini siapa yang punya X-Max ditukar dah ama Pega ZR punya Ripan. Cuman minusnya ngebul, harus ganti seal clamp gitu. Secara keseluruhan X-Max adalah motor yang bagus intinya untuk kalian yang mencari kenyamanan dan berkendara jarak jauh dengan tampilan yang gagah. Tapi tentu saja dengan kekurangan-kekurangan yang udah Ripan tadi jelasin nih, penting banget buat kalian menyesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi. Kalau misalkannya kalian lebih sering berkendara di jalanan perkotaan yang padat, mungkin X-Max bukan pilihan yang paling ideal. Emang paling bener mah kalau misalkan jalan kota dah pakai ojol baidang paling bener dah pokoknya. Ya kalau misalkannya paling nyaman ya pakai pijar, manjay si paling pijar. Goblok.